Assalamualaikum semuanya. Kulit ayam crispy. Untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja screenshot di sini ya teman-teman ya, dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di langkah pertama di sini aku udah siapin kulit ayam. Ini aku pakai kurang lebih setengah kilo ya teman-teman ya. Ini kulit ayamnya udah aku bersihin kurang lebih seperti ini. Jadi ini tuh lemaknya udah aku hilangin gitu loh teman-teman. Mungkin masih ada lemaknya tapi bukan lemak yang membandel gitu. Jadi lemaknya udah aku ambil ya. Ini kalau udah seperti ini kalian bisa langsung aja gunting-gunting. Sebenarnya aku lebih rekomen ini tuh dimarinasi dulu. Maksud aku dikasih bumbu marinasi gitu loh teman-teman, baru digunting. Soalnya kalau setelah digunting terus kita marinasi, biasanya bumbu marinasinya itu nggak rata. Jadi kalau kalian ngikutin saran aku, ini sebelum digunting-gunting dimarinasi dulu baru digunting ya. Ini diguntingnya sesuai selera kalian aja sih. Kalian mau ukuran seberapa itu tergantung yang kalian inginkan. Gede kecil itu menurut aku juga sama aja, dan dia tuh kayak nggak pengaruh gitu loh. Walaupun kita gorengnya gede-gede, nanti dia matangnya bakalan bareng. Ini aku bakalan guntingnya kecil-kecil kayak gini aja ya. Sebenarnya random banget sih aku motongnya, jadi nggak semuanya kecil, nanti juga ada yang gede gitu loh. Karena emang kan kulit ayam itu isinya banyak banget, jadi karena saking kebanyakan gitu, jadi kayak aku ngawur aja gitu loh. Karena kalau kecil-kecil juga nggak bakalan kelar-kelar gitu. Kalau di tempat kalian susah dapet kulit ayam, aku bakalan kasih rekomendasi kulit ayam beli di Shopee ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi. Aku bakalan kasih linknya di situ. Tapi kalau kalian gak mau beli, kalau kalian beli ayam fillet biasanya disisin gitu loh kulitnya, jadi dikumpulin sampai banyak. Kalau udah banyak dibuat kulit crispy deh. Ini kalau udah selesai aku gunting-gunting, langsung aja aku kasih Royco ya. Jadi nih di sini marinasinya aku nggak aneh-aneh. Jadi aku pakai Royco aja satu bungkus. Karena di sini aku pengennya yang simple-simple. Kalau kalian mau pakai bawang putih juga boleh ya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat, ini tuh kulit ayam kan biasanya ada yang kelipet gitu. Jadi dalamnya tuh kayak nggak merata gitu loh. Jadi aku tadi lebih rekomen pas kita gunting-gunting itu tuh dimarinasi dulu biar ngebantu dia tuh kayak perhelai gitu tercampur. Tapi kalau cuman kayak gitu aja tuh kayak nggak merata gitu loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena udah terlanjur, jadi kita langsung aja siapin tepung keringnya. Untuk tepung keringnya ini aku pakai setengah kilo lencana merah 500 gram. Sebenarnya 500 gram itu kebanyakan ya. Jadi kalau kalian mau pakai setengah kilo seperti yang aku punya, untuk tepungnya ini sebenarnya seperempat aja udah cukup. Tapi kalau kalian mau stok di rumah, stok langsung aja buat yang banyak kayak aku ini. Lanjut, di sini aku ada maizena. Untuk maizenanya aku pakai 100 gram. Jadi semua tepung-tepungnya tuh aku pakai yang curah biar hemat gitu loh teman-teman. Terus lanjut di sini aku ada garam. Untuk garamnya aku pakai 1 sendok teh. Terus di sini juga aku ada vanili bubuk. Ini kalau kalian nggak ada di skip juga nggak apa-apa. Tapi kalau vanili bubuk di skip itu kayak wanginya kurang nendang gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen makanan kalian tuh enak dan wangi banget, kalian harus sih pakai vanili kayak gini. Ini aku pakai 1 sendok teh aja ya. Karena vanili aku agak ngegumpal, jadi aku pecahin dulu tadi. Setelah itu lanjut di sini aku ada baking powder. Untuk baking powdernya sebenarnya pakai setengah sendok makan, tapi di sini karena sendok aku tuh teh, jadi aku pakai satu setengah sendok teh ya teman-teman ya. Jadi 1 sendok plus setengah sendok kayak gini. Ukuran teh tapi jangan sendok makan. Lanjut di sini aku ada Royco. Jadi untuk Royconya untuk satu resep ini aku pakai 2 bungkus ya. Jadi 1 bungkus buat marinasi, 1 bungkus buat tepungnya ini. Ini kalau menurut kalian bahan keringnya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk ya teman-teman ya. Jujur kalau kalian buat banyak kayak gini, ini tuh sisanya bisa dijadiin stok tepung sajiku homemade gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian buat kayak gini banyak terus masih ada sisa, besok-besoknya lagi tuh bisa banget dibuat goreng-goreng yang lain. Karena ini kan tepungnya udah gurih ya teman-teman ya. Jadi mirip banget kayak tepung serbaguna. Jadi walaupun buat banyak ini tuh nggak rugi, nggak bakalan kebuang karena bisa dipakai lagi. Ini kalau udah tercampur rata, jadi kita langsung aja siap masak. Jadi kulitnya tadi marinasinya aku nggak lama-lama ya. Jadi marinasinya cuman nunggu pas aku buat tepung keringnya aja. Karena aku takut tepung keringnya nanti tuh bakalan kayak basah semuanya dan takutnya juga habisnya nggak sebanyak itu. Jadi aku pakai sebagian dulu ya teman-teman ya. Aku ambil secukupnya. Setelah itu aku bakalan masukin kulitnya ke dalam sini.
ini langsung aja dibalur-balurin aja sih, jadi sambil dibuka-buka gitu loh teman-teman, biar si tepungnya itu merata gitu. Jadi ini sambil aku buka-buka kayak gini ya, tenang aja, ini tuh nggak lama, jadi simple banget, kelihatannya kayak banyak banget dan bakalan lama, tapi tenang aja teman-teman, ini tuh nggak ribet teman-teman. Dan pastinya ini tuh nilai plusnya pasti bakalan jadi dan anti gagal banget. Tuh kayak gini aja. Kalau udah kita langsung aja saring dia ya. Sebenarnya nggak disaring juga nggak apa-apa, cuman karena aku takut nanti minyaknya tuh banyak tepung yang ngendap gitu, kan sayang ya teman-teman ya, tepungnya kalau ngendap di minyak goreng itu kan udah nggak bisa dipakai. Jadi biar nggak berlebihan gitu, jadi kalau kalian punya saringan ini boleh banget sih, setelah dibalur-balurin merata kayak gini kita saring biar nggak banyak tepung yang ikut ke goreng. Sebenarnya nggak pakai saringan juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau bisa saringannya itu bolongannya yang gede. Ini bolongan aku tuh kekecilan gitu loh teman-teman, tapi nggak apa-apa walaupun kekecilan, ini ngebantu banget. Pokoknya kalau menurut kalian tepung yang nempel itu udah nggak banyak, maksud aku banyak juga nggak apa-apa sih, cuman kan kadang ada tepung yang nggak nempel tapi tetap ngikut gitu, paham nggak sih? Yang pokoknya yang tepung-tepung nggak ngikut gitu, kita langsung aja saring. Kalau udah bersih kita langsung aja siap goreng. Soalnya ini tuh aku mau buat kulit crispy tuh yang pure kulit gitu loh teman-teman, jadi nggak tebel tepung. Soalnya kalau tebel tepung gitu rasanya mirip banget kayak usus, jadi biar nggak rasanya kayak usus, kita buat pure kulit ayam yang nggak terlalu banyak tepungnya gitu. Ini kita tes dulu ya, minyaknya udah panas apa belum. Kalau minyaknya udah panas baru kita masukin aja semuanya. Ini goreng banyak juga nggak apa-apa, soalnya dia tuh nggak bakal lengket. Terus kalau udah dimasukin, biasanya kulitnya itu nyusut teman-teman. Jadi aku rekomen motongnya jangan terlalu kecil-kecil ya, soalnya kalau terlalu kecil-kecil gitu kan kita tes kulitnya kurang puas gitu. Tuh walaupun aku masukin banyak-banyak, dia tuh nggak bakalan nempel ya. Untuk apinya aku pakai api sedang aja. Seriusan teman-teman, walaupun ini tuh biasanya kalau kita goreng keripik pasti gorengnya setengah mati banget karena emang lama banget keringnya. Tapi kalau kulit ini nggak bakalan lama kayak usus teman-teman. Kemarin aku sempat buat usus ya, dan itu kayak seriusan aku merasa dibunuh sama usus crispy karena emang lama banget gorengnya. Tapi pas kulit crispy ini worth it banget sih. Jadi goreng yang cepet, bumbunya juga simple banget dan rasanya bener-bener enak. Ini tuh bisa tahan 1-2 bulan ya teman-teman ya. Pokoknya kita tutup aja di wadah tertutup, dijamin insya Allah dia tuh bakalan tetap renyah gitu. Kita goreng warnanya sampai kecoklatan, boleh sambil terus diaduk. Cuman karena aku lagi sibuk ngelumurin tepung, jadi dia tadi tuh nggak aku banyak-banyak aduk gitu loh teman-teman. Jadi aku ngaduknya sesekali aja karena emang aku tinggal ngelumurin kulit yang lainnya. Ini kalau udah kecoklatan kita langsung aja goreng yang lainnya. Pokoknya kita goreng semuanya sampai habis. Tenang aja teman-teman, ini tuh gorengnya cepet-cepet, seriusan aku nggak bohong. Jadi emang nggak selama kita goreng usus. Dan ini nggak sampai setengah jam jadinya sebanyak ini, kalian bisa lihat. Wow, golden gimana gitu. Biasanya kalau kita makan di fried chicken gitu, kita kan makan kulitnya sayang-sayang gitu ya teman-teman ya, karena itu yang nikmat. Tapi ini aku punya sebanyak ini dong, cuma setengah kilo kulit jadinya sebanyak ini. 1 kilo kulit itu kalau nggak salah di Shopee harganya sekitaran 30-40 ribu, tergantung kalian mau ambil daerah mana. Surabaya ada, Jakarta juga boleh. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Atau kalau kalian pengen yang langsung makan gitu, ada juga per 100 gramnya itu 15 ribu teman-teman. Cuman di sini aku bakalan timbang kurang lebih per 60 gram gitu. Jadi ini nanti kalau kalian mau jualan, ini boleh banget dijual harga sekitaran 9.000. Untuk modalnya aku bakalan kasih di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan tulisin lengkap di situ. Ya untuk referensi harga itu harga di tempat aku ya. Jadi bukan di Shopee gitu. Soalnya aku beli di sini tuh emang agak mahal gitu loh. Per kilonya 40.000. Cuman kalau kalian beli di Shopee itu harganya jauh lebih murah. Pokoknya kalau tempat kalian di kota pasti bakal bisa ngirim kulit ayam pakai Grab atau Gojek gitu teman-teman. Jadi kalian dipermudah banget lah kalau rumah kalian itu di titik-titik kota gitu. Cuman kan karena
aku tuh agak desa gitu ya, jadi aku belinya harus di tempat kayak frozen foodnya gitu, langsung ke tokonya. Dan ini aku timbangin 60 gram, jadinya lumayan ya, ini sekitaran 7 pack gitu, kayaknya sih 7-8 gitu. Kemarin aku lupa soalnya aku makanin terus teman-teman, karena emang saking nagihnya. Ini tuh enak banget dijadiin bisnis, bisa balik modal berkali-kali lipat, karena aku kemarin beli setengah kilo cuma 20.000. Bayangin teman-teman, kalau jadi 7 bungkus kalau dijual harga 9.000, kaliin aja deh untung berapa, kita bisa nerima cuan berapa kali lipat gara-gara kita jualan keripik goreng ini. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dari tadi aku udah promosi kalau ini enak banget, tapi emang ini tuh enak banget. Pokoknya buat kalian yang suka keripik kulit langsung aja dicobain di rumah. Thank you.